Saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah kesehatan, sehingga pembangunan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Pembangunan kesehatan perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Untuk mendorong adanya perubahan dalam masyarakat, perlu dilakukan suatu upaya pengorganisasian masyarakat. Di dalam masyarakat, untuk melakukan suatu perubahan perlu adanya peran masyarakat. Hal yang perlu dipahami adalah masyarakat memiliki karakter yang berbeda. Yang kedua, yaitu masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk membuat perubahan bagi wilayahnya. Dan yang ketiga adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong masyarakat melakukan perubahan? Halo sahabat analisa, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Setianingsih. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengorganisasian masyarakat atau biasa dikenal dengan community organization. Apa saja yang akan dipelajari dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang masyarakat yang mencakup definisi dan ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengorganisasian masyarakat yang mencakup definisi, tujuan, komponen, tahapan, dan metode dalam pengorganisasian masyarakat. Apa yang dimaksud dengan masyarakat itu? Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, melakukan interaksi antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. Apa ciri-ciri dari masyarakat itu? Yang pertama yaitu masyarakat berada di suatu wilayah. Yang kedua, terdapat seorang pemimpin yang ada di masyarakat. Yang ketiga, masyarakat hidup secara berkelompok. Yang keempat yaitu terdapat stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kelima, terdapat suatu kebudayaan. Dan yang keenam adalah terdapat suatu interaksi sosial yang ada di masyarakat. Apa saja tipe-tipe dalam masyarakat tersebut? Yang pertama yaitu interest community. Interest community ini merupakan tipe masyarakat yang terlibat dalam suatu minat yang sama. Yang kedua yaitu need community. Need community adalah tipe masyarakat yang mengalami masalah di suatu masyarakat yang perlu suatu penyelesaian. Yang ketiga yaitu action community. Action community ini merupakan tipe masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang mudah untuk diajak bergerak dan menjadi agen perubahan di suatu komunitas atau masyarakat. Yang keempat yaitu target community. Target community merupakan tipe masyarakat yang menjadi target dalam penyelesaian masalah kesehatan di suatu wilayah. Tipe masyarakat juga dibagi menjadi dua berdasarkan lokasi wilayahnya. Yang pertama yaitu urban community, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di perkotaan. Yang kedua yaitu rural community. Ini merupakan tipe masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kedua tipe masyarakat ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu untuk dipertimbangkan dalam menyusun suatu upaya pengorganisasian masyarakat. Sebelum kita memahami tentang apa itu pengorganisasian masyarakat, kita harus optimis terlebih dahulu bahwa people can do it, people can be trained to do it, condition can be created to do it. Jadi dalam pengorganisasian masyarakat, kita harus optimis bahwa masyarakat dapat melakukan itu, masyarakat dapat dilatih untuk melakukan itu, dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dapat kita ciptakan untuk suatu target yang telah ditentukan. Apa yang dimaksud dengan pengorganisasian masyarakat? Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses dalam masyarakat dengan mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan sumber daya yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam program kesehatan masyarakat terjadi pergeseran dari yang doing things to and for people menjadi
doing things with people. Jadi yang awalnya dulu dalam melakukan suatu program kesehatan masyarakat, kita selalu berpikir bahwa untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat. Namun saat ini telah terjadi pergeseran, yaitu bagaimana kita melakukan sesuatu tersebut bersama masyarakat. Apa tujuan dari upaya pengorganisasian masyarakat? Upaya pengorganisasian masyarakat bertujuan untuk mencapai kemandirian melalui keterlibatan atau peran serta aktif dari keseluruhan anggota masyarakat. Apa saja komponen dalam pengorganisasian masyarakat? Komponen dalam pengorganisasian masyarakat mencakup 4. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pengembangan kepemimpinan, dan yang ketiga yaitu mengorganisasi masyarakat, dan yang keempat adalah evaluasi. Komponen yang pertama yaitu persiapan. Dalam langkah persiapan, hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, penunjukan pemimpin dalam kelompok. Yang kedua, melakukan analisis kondisi atau masalah yang terjadi. Yang ketiga, kita juga dapat menentukan visi dari organisasi. Dan yang keempat adalah menentukan misi dari organisasi. Komponen yang kedua yaitu pengembangan kepemimpinan. Dalam hal ini kita harus menentukan siapa pemimpin yang tepat dalam melakukan upaya pengorganisasian masyarakat. Karena pada dasarnya pemimpin adalah panutan dalam organisasi masyarakat. Seorang pemimpin harus dapat menghasilkan ide-ide kreatif untuk penyelesaian masalah di masyarakat. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan, selalu mencari kesempatan dan berani ambil resiko. Yang ketiga, pemimpin juga perlu terbuka untuk dikritik. Komponen yang ketiga yaitu mengorganisasi masyarakat. Dalam tahapan ini kita dapat menyelenggarakan pertemuan untuk membahas visi dan misi dari organisasi, mengembangkan struktur organisasi, sasaran dan rencana kerja, dan peningkatan kapasitas serta komunikasi sosial. Komponen yang keempat yaitu evaluasi. Pada tahapan ini kita dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan. Hal ini penting untuk dilakukan dalam upaya menyusun rencana tindak lanjut. Apa saja tahapan dalam pengorganisasian masyarakat? Yang pertama yaitu persiapan petugas. Dalam tahapan ini peran petugaslah yang sangat dominan. Lalu yang kedua yaitu persiapan sosial. Tahapan ini juga peran petugas masih dominan dibandingkan dengan peran masyarakat. Yang ketiga yaitu penyusunan rencana. Pada tahapan ini peran petugas juga dominan dibandingkan dengan masyarakat. Namun masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya penyusunan rencana kegiatan. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Pada tahapan ini masyarakat perlu dilibatkan, bahkan keterlibatan dari masyarakat harus lebih dominan dibandingkan dengan petugas. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Dalam tahapan ini kita juga bisa melibatkan masyarakat untuk turut andil dalam melakukan pengawasan dan evaluasi. Yang keenam yaitu perluasan. Pada tahapan ini peran masyarakat lebih dominan karena harapannya kegiatan yang dilakukan dengan melakukan organisasi masyarakat merupakan kegiatan yang sustain atau berkelanjutan, sehingga masyarakat perlu dilibatkan lebih aktif dibandingkan pada tahapan sebelumnya. Yang pertama yaitu persiapan petugas. Hal ini bertujuan untuk mengajak berpartisipasi atau peran serta masyarakat sebagai petugas untuk dapat mengorganisasi masyarakat di wilayahnya. Pada tahapan ini dilakukan dengan melakukan dinamika kelompok, dilanjutkan dengan pendekatan kepada pejabat atau sektoral, dan yang terakhir yaitu dengan penyiapan lapangan. Yang kedua yaitu persiapan sosial. Tujuannya adalah mengajak berpartisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan sampai dengan perencanaan program, pelaksanaan hingga pengembangan program kesehatan masyarakat. Tahapan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu pengenalan masyarakat. Yang kedua yaitu pengenalan masalah kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Yang ketiga yaitu penyadaran masyarakat bahwa masalah kesehatan yang terjadi di wilayahnya memang perlu diselesaikan. Dalam melakukan pengorganisasian masyarakat, kita juga perlu untuk melakukan penyusunan rencana. Perencanaan pada hakikatnya merupakan usaha secara sadar, terorganisir, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif yang ada untuk mencapai tujuan. Penyusunan rencana perlu dilakukan bersama dengan masyarakat
agar masyarakat mau terlibat dalam kegiatan. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat berperan untuk menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Tahapan monitoring dan evaluasi. Pada tahapan ini terjadi sebuah proses pengawasan dari kegiatan yang sedang berjalan. Dan sebaiknya pada tahapan ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal, dan untuk jangka panjangnya dapat membangun komunikasi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Yang terakhir yaitu tahapan perluasan atau pengembangan. Jika kegiatan yang direncanakan awal telah berjalan, dapat dilanjutkan dengan perluasan kegiatan. Hal ini akan memberikan dampak yang positif dan dapat dirasakan oleh masyarakat lain. Apa saja metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengorganisasian masyarakat? Yang pertama yaitu diskusi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan diskusi secara berkelompok untuk mengidentifikasi masalah yang ada, termasuk menyusun rencana kegiatan untuk penyelesaian masalah dengan melibatkan masyarakat. Yang kedua yaitu dengan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill baik bagi petugas maupun bagi masyarakat. Yang ketiga dapat dilakukan dengan aksi sosial. Hal ini penting untuk dilakukan untuk membangun impresi yang positif di masyarakat. Yang keempat yaitu dengan pemanfaatan media sosial. Media sosial kita dapat manfaatkan untuk memberikan informasi tentang masalah yang terjadi, upaya yang telah dilakukan, bahkan rencana tindak lanjut dari penyelesaian masalah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.